الرحيم الحمد لله الجلال والإكرام وشارع الحلال والحرام والمؤيد الأحكام بالأحكام وشرع لنا الصلاة والزكاة والحج والصيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Bapak, ibu-ibu, para jamaah Ngopi Paste Masjid Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil mencicipi hidangan kopi, tahu dan tempe di hadapan kita mendengarkan beberapa pesan-pesan agama, pesan Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Kalau kita pulang dari Pekanbaru, ambil contoh Pak Dokter dengan Pak Epis tinggal di Tongker, boleh oleh kan balik ke Tolua. Kira-kira belanja Pak Dokter Pak Epis sama atau enggak? Enggak kan sama deh Pak. Habis belanja beda-beda, itu enggak selalu karena banyak piti atau tidak, tapi apa selera orang di rumah itu nampak konak. Enggak, sayang ke orang rumah, sayang ke anak. Awak lah kenal Iko kalau mau beli, aku berobi di rumah. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita ingin amal-amal yang kita lakukan itu adalah amal-amal yang dicintai oleh Allah. Kita tidak ingin beramal, ternyata amal itu biasa-biasa saja di mata Allah. Dan Rasulullah SAW telah menginformasikan kepada kita amal-amal apa yang dicintai oleh Allah. Maka pada malam ini di acara Kopi Paste kita, aku beri judul Dua Amal yang Dicintai Allah. Kalau judulnya ada angka 2, itu bukan berarti hanya 2. Atau kalaupun aku sampaikan 1, itu bukan berarti hanya 1. Kalau mau sampaikan 5, mungkin itu tetap lebih dari 5. Itu hanya mungkin masalah waktu. Kalau sempat banyak awak sampaikan, ya kan? Ada nambah tanya beto, awak tambah lo sampaikan. Tapi kini nang pertama dari hadis Nabi SAW bahwa amal yang dicintai Allah itu, kata Nabi, adalah amal yang dilakukan secara ihsan. Innallaha ta'ala yuhibbu minal amili idza amila ay yuhsin. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang beramal di mana amal itu dilakukan secara ihsan. Terima kasih. Pertanyaannya, apa itu ihsan?
Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, ketahui bahwa Allah pasti melihatmu. Fa innahu yarak. Banyak sekali contoh-contoh amal ihsan. Dalam satu ayat Al-Quran Allah katakan bagaimana kita berlaku ihsan kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Dan berlaku ihsanlah kepada ibu dan bapak kita. Seperti apa berlaku ihsannya? Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan ibu dan bapakmu. Janahadz dzulli minar rahmah. Karena rasa kasih sayang kita kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ya Allah, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku semenjak aku masih kecil. Jadi tidak meninggi kita di hadapan ibu dan bapak kita. Setinggi apapun sekolah, sepanjang apapun titel, di hadapan orang tua kita tetap wahfid lahuma, rendahkan diri kita. Jangan merasa lebih hebat ketimbang orang tua. Karena hebatnya kita adalah karena hebatnya orang tua. Dalam hadis yang lain, contoh ihsan sampaikan langsung oleh Rasulullah, itu ihsan ketika kita menyembelih hewan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan berlaku ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka berlaku ihsanlah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata. Kalau kalian menyembelih, maka berlaku ihsanlah dalam menyembelih. Apa contoh ihsannya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Jangan ditakut-takuti, jangan pakai pisau yang tumpul. Tajamkan pisaunya, itu salah satu bentuk ihsan. Bapak Ibu, kerojo yang paling kejam itu rasanya menyembelih, Pak. Nah, kerojo yang paling kejam itu pun kita masih dituntut untuk ihsan. Apalagi kerojo-kerojo yang biasa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dihina oleh seorang Yahudi di tengah pasar, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah menyuapkan makanan ke mulut Yahudi tadi. Itulah perlakuan ihsan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat akhirnya ketika Rasulullah telah meninggal, kemudian amal yang dilakukan oleh Abu Bakar, akhirnya Yahudi ini tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad dan beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika Rasulullah diludahi setiap hari, berturut-turut setiap hari diludahi oleh orang kafir, kemudian pada hari yang kesekian ternyata dia tidak meludahi lagi. Rasulullah heran, mana orang ini? Ternyata dia sakit, dan Rasulullah orang yang pertama yang membezuknya ketika dia sakit. Ini contoh perlakuan ihsannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang kedua, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habbul amali ilallah azza wa jalla adwamuhu wa in khalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
adwamuhu, amal yang didawamkan, yang dilakukan secara terus menerus, wa in qalla qalil, walaupun amal tadi hanya sedikit saja, tapi dia terus lakukan, tidak berhenti melakukan amal tadi. Satu kali Rasulullah SAW memberi nasihat, yang nasihat itu diceritakan lagi oleh sang yang diberi nasihat itu Abu Hurairah. Awsani khalili bi thalath, kata Abu Hurairah, kekasihku memberi saya nasihat 3 buah nasihat, bi thalathin. Apa itu? Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 kali minimal dalam 1 bulan. Apa lagi? Rakaatai ad-duha, 2 rakaat sholat duha setiap hari. Wa an utira qabla an anam, dan hendaklah saya mengerjakan sholat sunat witir walaupun hanya 1 rakaat. Bapak Ibu, amal-amal yang dinasihati oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah ini amal besar atau amal kecil? Hah? Amal kecil. Kalau bagi Abah mungkin besar, enggak? Lama agak depan, enggak sholat duha 2 rakaat gitu kan? Walaupun sekali seminggu. Padahal sholat duha itu sebenarnya yang lebih hebat tuh 4 rakaat. Tambah banyak rakaat tambah hebat. Jadi kalau punya keperluan, kebutuhan, ada hajat, sholat duha wa 4 rakaat, Allah yang akan mencukupi hajat kita. Tapi kenapa Rasulullah hanya menganjurkan rakaatai ad-duha, 2 rakaat duha, bukan 4 rakaat? Sholat tahajud tuh, sholat malam, semakin banyak rakaatnya, semakin lama kita berdiri, semakin lama duduk sujudnya, itu semakin baik. Tapi kenapa nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah hanya an utira, witir saja 1 rakaat pun sudah cukup? Untuk kalibernya Abu Hurairah ini adalah amal-amal kecil. Ini amal-amal kecil, tapi yang hendak dipesankan oleh Rasulullah kepada beliau, jangan pernah kita melupakan amal-amal kecil. Selama apapun iman kita, sedaun apapun semangat kita, maka jangan pernah kita meninggalkan amal-amal kecil tadi. Yang 3 tadi. Kalau bisa puasa Senin Kamis hebat. Kalau bisa puasa Nabi Daud selang-seling hari lebih hebat. Tapi kalau kita dalam kondisi male, sedang down, sedang futur, paling tidak salah ayyam min kulli syahr, paling tidak 3 hari sebulan jadilah. Nah, itu nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Singkat Abu Hurairah, begitu seriusnya Rasulullah memberi saya nasihat, maka saya tidak akan pernah tinggalkan amal-amal itu sampai saya mati. Katanya Bilal bin Rabah diceritakan oleh Rasulullah kepada sahabat yang lain, "Tedoh ngapa ambo bunyi trompa Bilal di surga." Pada Bilal masih hidup. Dan ditanya Bilal, amal apakah yang istimewa yang selalu kau jaga? Bukan karena merdunya suara azan Bilal bin Rabah, tapi rupanya karena Bilal bin Rabah adalah orang yang senantiasa mendawamkan wudhunya. Setiap dia lepas wudhu, dia berwudhu lagi. Kalau dia sholat 2 rakaat, lepas wudhunya berwudhu, sholat 2 rakaat. Itulah yang didawamkan, dibiasakan, dilakukan secara terus menerus oleh Bilal bin Rabah, sehingga Rasulullah memberikan berita gembira, terdengar suara terompa Rasulullah di sorga. Barangkali ikut Bapak Ibu pengantar diskusi kita, ya Pak. Mohon maaf, tetap panjang ya. Lebih dari mobilnya ini dulu, mohon maaf. Mari kita masuk ke sesi diskusi, diskusi ya, tanya jawab yang mungkin langsung dipimpin oleh Bapak Moderator. Terima kasih Ustaz. Sambil menunggu pertanyaan Ustaz, silakan diminum minuman dan kuenya Ustaz. Jadi pada malam ini kepada bapak-bapak para jemaah,
walaupun hari hujan dan kita lebih sedikit dari biasanya, tentu tidak akan mengurangi semangat kita untuk bertanya. Silakan untuk penanya pertama, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Kalau dulu waktu kecil kita belajar doa untuk kedua orang tua, Rabbayani Shaghira. Tapi sekarang banyak Ustaz bilang Rabbauni Shaghira. Nah, gimana penjelasannya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, redaksi doa ya. Kalau ayat tadi kan jelas wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kini ada yang berubah wadonga kama rabbauna shighara. Abeknya berubah. Iko penjelasan, iko aspek bahasa. Dalam bahasa Arab itu ada namanya tasrif. Orang Arab kalau menyebutkan kata kerja itu ditengok jumlah orangnya loh. Makanya kita mengenal ada namanya tasrifil madhi, tasrifil mudhari, tasrifil amar ya. Kalau surangnya robba, kalau berduanya robbaya, kalau lebih daripada dua robbau. Nah, jadi robba, robbaya, robbau. Zahaba, zahaba, zahabu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, ada tasrifnya, nama tasrif kayak boleh. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'ati, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu tasrifnya. Jadi kalau redaksinya kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua. Kan ibu dan ayah hanya berdua. Ni saya, sebagaimana mereka berdua. Kalau robba sih sebenarnya bukan menyayangiku. Arti dasar bahasanya adalah mendidikku. Robba yurabbi tarbiyah, mendidik. Sebagaimana mereka berdua mendidikku shaghira ketika masih kecil. Ini kalau apa doa bersama, bapak awak beda, mama awak beda loh. Jadi tak dua jumlah lah, banyak jumlahnya, ya kan? Makanya menjadi robbau. Ni kan saya, sekarang kami, bukan saya lagi. Maka ni berubah jadi na, robbauna. Shaghira kecil untuk satu orang, kalau shighara kecil untuk banyak orang. Nah, jadi kalau itu aspek bahasa saja, tidak menyalahi arti, bahkan lebih tepat artinya ketika dia dirubah. Kalau tidak kita rubah, makanya orang bilang hanya jadi imam, ini mendoakan, tapi nanti doa dirinya suram, bakul akan mengaminkan kan? Nah, makanya doanya untuk bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa Allah itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Tapi mengapa pada ayat Qul huwallahu ahad Allah menggunakan dhamir muzakkar untuk dirinya lah. Padahal kita tahu muzakkar itu kan laki-laki. Bagaimana penjelasannya? Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan. Kalau hewan ada laki-laki, ada perempuan. Orang Arab mengistilahkan laki-laki itu tuh jenis kata namanya mudzakkar. Kalau perempuan namanya muannas. Itu dasarnya seperti itu. Tapi kemudian hukum mudzakkar muannas itu tidak lagi hanya sebatas jenis kelamin. Tidak sebatas jenis kelamin. Sehingga kata-kata yang
bukan makhluk hidup pun itu dikategorikan muzakkar muannas. Contoh, meja itu muzakkar, maktab. Tapi kalau papan tulis itu muannas.